Shalom Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Selamat sore dan salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur atas kebaikan Allah, sehingga sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga. Meskipun ibadah kita pada sore hari ini masih kita laksanakan secara online, yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, namun kita tetap mengamini bahwa Allah pasti hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bersukacita bersama-sama mengawali ibadah kita pada sore hari ini dengan mengagungkan nama Tuhan melalui pujian Kidung Ria nomor 32, Hatiku Penuh Nyanyian. Marilah kita masuk dalam panggilan ibadah. Ibadah keluarga sore hari ini berlangsung atas kasih dan pimpinan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang telah memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada sore hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 13 sampai dengan 14 yang demikian. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Amin. Kasih Allah yang kekal bagi kita semua tak pernah berubah. Dalam Mazmur tersebut, belasan kali kita diingatkan bahwa kasih Allah tidak terbatas dan tidak pilih kasih. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah firman ini kita tanggapi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 178, bait pertama dan kedua. Karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku.
Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, renungan pada sore hari ini terambil di dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan menggumuli dari sebagian firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Segala puji syukur dan kemuliaan hanya kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaanmu di dalam setiap kehidupan kami. Kami rasakan atas kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap keluarga kami. Namun ya Allah, kami menyadari atas segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami. Biarlah kami layak untuk datang bersimpuh ke hadirat-Mu. Ya Allah, kami rindu akan sapaan-Mu. Untuk itu, mampukan kami untuk bisa membaca, mendengar, dan menggumuli dari sebagian firman-Mu. Terlebih, hamba-Mu yang Engkau pakai dalam membentangkan sabda firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa berkarya menguasai hati, pikiran, serta lidah kami, sehingga hanya kehendak-Mu lah yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan. Adapun yang menjadi tema dari bacaan kita sore hari ini adalah
menghayati dan melakukan kasih Allah. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, segala sesuatu yang kita dengar, ketika kita hayati dengan baik, akan mempermudah kita untuk dapat melakukannya. Demikian juga dengan firman Tuhan, jika kita mau mendengar dan menghayati, maka kita akan dapat melakukan dengan baik apa yang menjadi ketetapan Allah. Kasih Allah sungguh sempurna bagi umat-Nya. Karena itu umat pun dituntut untuk belajar menghayati kasih Allah. Dengan mendengar dan melakukan setiap perintah Tuhan dengan baik dalam perjalanan kehidupannya. Bagian bacaan kita pada sore hari ini menghantar kita sebagai keluarga untuk mengenal dan menghayati kasih Allah dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Dengan kembali melihat setiap pengalaman hidup yang Tuhan nyatakan. Masa pengembaraan di padang gurun bagi umat Israel akan segera berakhir. Mereka dituntun untuk memasuki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Di sana mereka akan hidup berkelimpahan. Namun, sebelum memasuki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian, mereka kembali diingatkan tentang janji penyertaan Tuhan dengan syarat yang harus dilakukan oleh umat. Di antaranya, ketika umat mau menikmati yang baik, maka umat pun harus yang pertama hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, siap mendengarkan setiap ketetapan Allah. Yang ketiga, berpegang pada perintahnya serta siap untuk melakukan dengan tekun dan setia. Musa juga mengingatkan bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Sebagai umat diingatkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Penghayatan bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, bukan hanya sekedar, tetapi harus terwujud dengan melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah. Setiap ketetapan yang disampaikan oleh abdi Allah, yaitu Musa, diharapkan untuk didengar, dihayati dengan baik, serta diajarkan kepada setiap anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga, serta kepada siapa saja, kapan,
dan di mana saja. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan. Tuhan telah memilih kita menjadi umat kepunyaannya. Tuhan memilih kita karena Tuhan mengasihi kita. Hadir menjadi umat pilihan Tuhan harus siap melakukan setiap ketetapan dan perintah Tuhan. Setiap perintah Tuhan adalah aturan-aturan yang mengarahkan hidup kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Namun pertanyaannya, maukah kita mendengar, menghayati, dan melakukan setiap ketetapan Tuhan? Atau lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita? Kita diminta untuk hidup takut akan Tuhan, dan itu akan bisa dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Pengakuan tentang siapa Tuhan bukan sekedar ucapan, tetapi kita diminta untuk melakukan dalam sikap dan perbuatan kita. Pengakuan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan adalah ketika kita mau melakukan setiap perintah Tuhan, mau saling mendengarkan dan saling menasihati. Orang tua bertanggung jawab untuk menasihati dan mengingatkan anak-anaknya, serta memberikan contoh dan teladan yang baik. Nah, sebaliknya, anak-anak pun wajib mentaati setiap nasihat orang tua. Jika hal itu yang dilakukan, maka akan tercipta keluarga yang bahagia. Keluarga Kristen menjadi berkat bagi orang lain. Banyak pengalaman hidup yang Tuhan hadirkan untuk membuktikan bahwa Ia sungguh mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak saja kita nikmati pada saat kita senang, tetapi saat kita susah, berhadapan dengan pergumulan sekalipun, Tuhan tetap senantiasa hadir untuk menyatakan kasih-Nya. Kita juga diminta untuk tidak saja melihat setiap kegagalan, pergumulan, dan persoalan, tetapi juga melihat ke negeri Kanaan yang dijanjikan untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Banyak tantangan yang dialami. Tetapi sebagai keluarga Kristen yang mau melibatkan Tuhan yang berperkara, mau senantiasa mendengar setiap suara Tuhan, mau membiarkan Tuhan hadir dalam setiap keadaan hidup kita, maka kita akan mampu melewati setiap tantangan dan sampai ke tanah Kanaan yang berlimpahan susu dan madu. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan,
Marilah kita menjadi orang Kristen, keluarga Kristen serta umat Tuhan yang siap untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, kita telah rasakan kemurahan Tuhan di setiap kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, mari kita bersama-sama mewujudkan syukur kita melalui persembahan yang telah kita siapkan. Namun sebelum kita menyerahkan persembahan kita dasari dulu dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur, saya ulang, di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Dalam kita mengaturkan persembahan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 291. Bait pertama dan kedua. Mari bersyukur semua. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kembali ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Allah, atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pada sore hari ini. Bapa, terima kasih atas sapaan-Mu melalui bentangan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Allah untuk bisa melakukan segala ketetapan-ketetapan yang Engkau berikan. Senantiasa kami bisa melakukan dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Sebagai orang tua, mampukan kami untuk bisa menjadi contoh
dan teladan yang baik buat anak-anak kami. Sebaliknya, sebagai anak, mampukan kami untuk senantiasa mematuhi nasihat orang tua kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan persembahan kami pada sore hari ini. Kami menyadari bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan berkat pemberian-Mu. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon kiranya Bapa berkenan untuk menyucikan dan memberkati. Biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring sakit maupun yang saat ini dalam proses untuk sembuh. Tolong ya Tuhan, melalui tangan kuasa-Mu yang penuh kasih, senantiasa Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Biarlah sukacita dirasakan oleh saudara-saudara kami. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak Pasamuan yang saat ini dalam belajar. Demikian juga untuk anak-anak Pasamuan yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Dan juga anak-anak Pasamuan yang saat ini sedang bekerja. Dan juga keluarga-keluarga yang saat ini mendambakan momongan. Berikan mereka kemudahan dan kelancaran dalam mewujudkan impian dan harapannya yang seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari tingkat pusat sampai daerah. Berikanlah mereka roh hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah segala persoalan dan permasalahan-permasalahan serta pergumulan bangsa ini bisa segera teratasi melalui kuasa-Mu dan mujizat-Mu yang Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Senantiasa Allah memberkati dan memberikan damai sejahtera dalam setiap keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus, doa kami naikkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah sore hari ini dengan mengagungkan nama Tuhan melalui pujian Kidung Ria nomor 38 bait pertama dan kedua. Ku cinta keluarga Tuhan. Jalin mesra sekali.
betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.